Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini Rabu siang ba'da zuhur, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul di sini dalam rangka rutinitas setiap hari Rabu ngaji. Semoga langkah ibu-ibu untuk sampai di tempat ini, perjuangan ibu-ibu, pengorbanan apapun yang telah ibu lakukan agar sampai di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya ibu-ibu, hari ini saya sangat berbahagia sekali ya, sepertinya jadi raja sehari ini saya. Hari ini alhamdulillah ada yang bawain kue itu ya, dari Mama Cindy. Ini tart, apa sih namanya, cake apa tart yang begini tuh? Tart. Kata teteh, kota mana yang setiap hari ulang tahun? Blitar. Tiap haji aja dia Blitar aja terus. Kaya amat tuh. Ya tapi orang jangan ngomong kaya kalau belum mandiin mobilnya pakai air Cleo. Nah, kayak Bu Susi. Mandiin motor aja pakai air Cleo ya. Kaya bener. Alhamdulillah ya, hari ini ibu-ibu terima kasih atas perhatiannya ya, Bu Yuli sampai ya pokoknya ibu-ibu lah semuanya, Bu Susi, Ma ya, Ma Om, Bu Yoyon, Ibu mau Pak Is, Ai ulah ningali ka ditu itu ka dieu ningalina. Oh benar, biar ilmunya nyerep ya, Ma. Oh iya. Biar ilmunya nyerep kan si A masih enak juga dipandang, Ma. Oh, iya. Ya pokoknya terima kasih. Alhamdulillah kemarin juga saya pulang tanpa disangka, diduga saya kemarin disuruh ngisi di salah satu majelis ta'lim ya di kampung Siaa, majelis ta'lim An-Nida. Itu didirikan oleh teman Siaa, dulu sempat satu pesantren sama Teteh, sekarang mendirikan majelis ta'lim An-Nida namanya. Alhamdulillah di sana pun saya juga diberikan surprise ya sama jamaah di sana. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Allah Subhanahu wa taala balaskan dengan yang lebih baik, lebih banyak dan juga lebih berkah. Ya itu ya ibu-ibu, nanti kita berdoanya mah belakangan. Nah baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin sedikit merenung pada usia saat ini tuh saya udah 43 tahun, Mak. Nggak apa-apa, ya muda sedikit lah. 43 tahun saya suka merenungi. Kalau diperhatikan itu kambing, Mak. Mak kenal kambing, Mak? Oh enggak? Sapi, itu Bu Yoyon kenal sapi? Tahu kan? Ketika sapi melahirkan Mama Cindy ya, sapi itu lahir. Oh, astagfirullah, iya ya. Mentang-mentang bentuknya sama gitu. Si A kemana tuh, ke bawah gini. Jadi kalau sapi ke sini,
Ya memperhatikan sapi, kambing, domba, ya intinya binatang lah gitu ya. Ketika mereka melahirkan, coba lihat sapi. Sapi melahirkan anaknya, Bu Susi. Ketika dia cerot lahir, maka nggak butuh waktu lama. Itu anak kambing, anak sapi langsung jalan, kemudian ngendus-ngendus. Di mana yang ada rumput? Begitu dia lahir, dia langsung bisa nyari makan sendiri. Pertumbuhannya cepat. Coba anak sapi, anak kambing jangan bertahun-tahun, berbulan-bulan aja udah kelihatan pertumbuhannya itu. Terus juga dia bisa makan sendiri tanpa merepotkan kedua orang tuanya. Tapi kita, coba perhatikan, kita sebagai manusia itu nggak kayak gitu. Ngelahirin dulu Mama Cindy, begitu cerot lahir, udah gitu susah lahirnya kan ya. Kita ngandungnya susah, hamlan wafisaluhu fi amaini. Kita menyusukan 2 tahun. Kemarin juga saya menyaksikan itu adek ipar, dia kan nyapih anaknya. Udah seminggu itu bocah nangis aja. Iya, dari maghrib sampai ke subuh sampai ke siang, Mak. Pokoknya susah banget kan mau ngegedein anaknya ya, Mak ya. Sok coba anak baru lahir, anak kita lahir, kemudian dia baru bisa melek aja kalau udah 40 hari kalau anak dulu ya. Kalau sekarang mah baru lahir udah melotot. Ya anak dulu ini makan kita orang-orang dulu. 40 hari itu baru bisa melek. 2 bulan coba anak kita 2 bulan belum bisa apa-apa. 1 tahun baru dia merangkak-rangkak gitu ya, ngerondang. Jalan juga masih megang-megang tembok. 3 tahun, 4 tahun baru dia bisa jalan. 4 tahun pun juga walaupun dia udah bisa lari, tapi kita kan masih khawatir hati. Was-was, coba dia kalau lari kan belum punya ukuran. Kalau nyebrang dia kan dari depan rumah, udah selonong aja nyebrang ke jalanan. Itu manusia itu pertumbuhannya lambat banget. Bukan hanya 4 tahun, nanti udah 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun kita masih ngeri punya anak ya, Mama Cindy ya, yang punya anak remaja kan kita masih ngeri. Takut, dia memang udah bisa bicara dengan baik, lari udah bisa dengan baik, tetapi kita tetap khawatir karena sikapnya pribadinya yang belum bisa mengendalikan diri sendiri kalau usia masih segitu. Ya intinya bahwa si AA berkisah seperti itu tuh hikmahnya adalah bahwa kita ini manusia bukan seperti hewan yang cepat pertumbuhannya. Kita melambat pertumbuhan. Itu pertumbuhan fisiknya. Yang si AA maksud di sini adalah pertumbuhan ini nih, iman kita. Iman kita tuh sulit banget. Jarang sekali anak muda, misalkan di saat kita muda ya, usia 17, usia 20, kita udah nunduk beribadah kepada Allah. Udah mau ngaji kan jarang. Maka kata Rasul itu, man tola umrohu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik dari manusia itu yang dipanjangkan usianya, baik amalnya. Sekali lagi, kata Rasul, yang manusia terbaik itu adalah manusia yang panjang usianya, baik amalnya. Sebaliknya, seburuk-buruknya manusia adalah man tola umrohu wa syarru amaluhu. Panjang usianya, buruk perbuatannya. Yang terbaik lagi yang mana? Yang sedikit usianya dipakai, dimanfaatkan untuk hal yang solih. Maka kalau kita survei rata-rata orang-orang soleh itu nggak pernah panjang usianya, Mak. Ya orang soleh itu sedikit usianya, pendek. Kalau kita berpikir ke sana, jangan-jangan kita yang panjang usianya nggak soleh nih. Ma pengen soleh, Ma. Harusnya Ma di usia 20 meninggal. Karena orang soleh itu nggak pernah panjang usianya. Contohnya siapa? Siti Fatimah, anaknya Rasulullah SAW yang bungsu. Itu berapa tahun coba, siapa yang tahu usia Siti Fatimah berapa tahun, Umi? Berapa? 27 tahun. Usia Siti Fatimah yang kata Rasul afdalun nisa ahlul jannah, paling
terbaik ahli surga, penghulu ahli surga itu kan ada 4. Salah satu di antara yang 4 itu adalah Fatimah binti Muhammad. Siti Fatimah termasuk penghuni surga kelak. Usianya hanya 27 tahun. 27 tahun itu mampu beliau jalani dengan penuh kebaikan. Nah, maka ketika Rasul sakit, kemudian Siti Fatimah itu merasa sedih karena takut ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Siti Fatimah memeluk Rasul. Karena Siti Fatimah itu takut ditinggal mati lah gitu ya, takut oleh Rasul. Tetapi kemudian Rasul memeluk Siti Fatimah dan membisikkan kata-kata ke telinga Siti Fatimah. Lalu sebelumnya Siti Fatimah itu nangis karena takut kehilangan Rasul. Lalu setelah Rasul berbisik kepada Siti Fatimah malah tersenyum dengan lebar. Lalu apa yang dibisikkan Rasul? Wahai anakku Siti Fatimah, bahwa yang pertama yang akan menyusul aku, yang akan menjumpaiku di akhirat adalah engkau. Gitu. Jadi kata Rasul, orang yang pertama dari keluargaku yang akan berjumpa di akhirat menyusulku adalah engkau Fatimah. Benar saja. 6 bulan setelah Rasul wafat, kemudian Siti Fatimah meninggal pada usia 27 tahun. Siti Fatimah itu sangatlah Siti Fatimah, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulthum. Namanya sama dengan nama uwa-uwanya, yaitu anak Rasul yang dari Siti Khadijah. Gitu. Kemudian yang terkenal mah hanya 2 ya, Hasan dan Husain. Itu padahal dia punya anak perempuan Zainab binti Ali, Ummu Kulthum binti Ali. Ada satu lagi saya lupa. Cuman yang terkenal 2 ya. Iya kayaknya Ruqayyah dapat. So, namanya disamakan dengan uwa-uwanya, kakak-kakaknya dari Siti Fatimah. Kan putra Rasul itu ada 7 ya, diantaranya yang dari Siti Khadijah itu yang perempuan gitu ya. Kalau yang Ibrahim kan dari Maria Al-Qibtiyah. Ya udah saya nggak bahas itu. Yang penting kita nih sekarang udah usia itu lebih dari 40 gitu ya. Nah, Sia mau berpesan ya kepada ibu-ibu karena usianya yang nggak beda jauh lah dari Sia. Gitu ya, Mama Cindy cuma beda berapa tahun sih sama Sia. Nah, oleh karena manusia itu sangat lambat pertumbuhan baik secara fisik ataupun juga secara akal, secara keimanan. Ya maka oleh karena itu manusia itu jarang sekali yang dari muda dia rajin ibadahnya gitu ya, sampai tua itu jarang. Maka kata Rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia itu baik di dunia dan juga di akhirat, maka yufaqihu fiddin. Maka dia akan memperbaiki dirinya untuk urusan pengetahuan agamanya. Jadi kasarnya kayak gini, kalau orang mendapatkan hidayah itu tandanya adalah yufaqihu fiddin. Dia akan memperbaiki urusan agamanya. Itu tanda-tanda orang yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya misalnya kayak gini, si A pun juga sama, di masa muda itu hidupnya brutal. Bukan brutal apa ya, biasa-biasa aja hidupnya. Bahkan dulu kontrakan dia itu nggak jauh dari musola, paling juga 50 meter. Orang kelihatan dari kontrakan nih, orang ke musola keluar masuk, tapi hati nggak tersentuh. Ke musola sholat, ya sholat nanti tetap sholat tapi di rumah, gitu kan. Tapi seiring umur, seiring banyak kesusahan, kita banyak problematika hidup gitu Mas ini ya. Gitu ya, semakin lama ke sini pada usia 27, 30 tuh hati belum tersentuh, Bu Yoyon. Karena merasa hidup lah, udah biarin, yang penting kita hidup aja. Tapi setelah ke sini semakin kita banyak kesusahan, semakin kita banyak problematika hidup, kan akhirnya kita jadi berpikir, ya mungkin itulah yang menjadikan hidayah untuk kita. Nah, ya sekarang usia kita itu udah tua. Maka ibu-ibu datang ke sini nih, datang kita duduk seperti ini sampai kesemutan pantat.
Itu tuh tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada ibu-ibu. Yufaqihu fid din, ingin memperbaiki agama kita. Kalau kita pikir kenapa nggak dari dulu, ya itu tadi, manusia mah lambat pertumbuhannya. Nah mudah-mudahan sekali lagi, dan manusia yang terbaik mah bukan semenjak dia lahir tidak berbuat dosa, tetapi manusia yang terbaiknya adalah ketika dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, berjanji tidak akan mengulanginya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu, sekali lagi dengan hadirnya ibu-ibu di sini, ini kan berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu itu memperbaiki agamanya. Mungkin kita kan sadar bacaan Al-Qur'an kita belum baik, sholat kita belum baik, bacaan ini itu kita nggak tahu. Kemudian ibu dalam hati punya keinginan untuk belajar. Nah itulah adalah tanda orang yang Allah berikan hidayah. Hidayah itu mana sulit kalau kita nggak mau untuk ngaji, walaupun dipaksa, dibetot juga nggak bisa. Tetapi kalau hidayahnya udah hadir ke dalam hati, makanya ibu-ibu hadir di sini. Ya sekali lagi mudah-mudahan hidayah yang sudah masuk ke dalam hati kita itu tidak keluar lagi. Ya tanda apa? Caranya dengan apa? Banyaklah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau lalaikan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah ke dalam hati kami. Kita udah mau sholat, udah mau ngaji, itu udah Allah berikan hidayah. Jangan sampai itu tuh diambil lagi sama Allah, diambil lagi kemudian kita jadi malas lagi. Itu tanda kita tidak bisa memelihara hidayah yang ada pada diri kita. Nah baik, ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, si AA hanya mau berpesan kepada ibu-ibu yang seumuran, ya, seumuran kita. Wajar kalau ketika zaman dulu mah kita berbuat apapun juga wajar karena kita masih muda. Kan kata tadi juga manusia mah perubahannya lama. Ya sekarang kita sudah mulai menua. Cuut kaharep kata orang Sunda, mah sebentar lagi udah menghadapi masa tua. Apalagi tadi ngomong-ngomong menopause lah segala macam. Itu kan sangat menakutkan gitu ya. Nah, apa yang ingin saya bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu hari ini kan hari Rabu, besok Kamis, Jumat, malam Sabtu adalah malam tahun baru. Nah ingin yang saya bahas pada kesempatan ini bukan mau merencanakan ngapain malam tahun baru. Justru ini akan saya bahas, saya ingat 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu di sini nih, di depan sini, saya ingat dulu Mama Pais lagi jaya-jayanya ya, dulu beli petasan aja sampai habis berapa juta dipasang di sini. Dulu si Uni ini ya, udah ajijal, saya beli petasan sampai berapa juta itu dipasang di sini. Mama Cindy dulu kan inget ya, dulu rame banget di sini mah. Pokoknya, ya wajar. Namanya juga kita manusia biasa, gitu ya. Nah sekarang marilah kita perbaiki, karena mungkin manusia itu kan ada beberapa golongan, ada yang nggak tahu, gitu kan? Ada juga yang udah tahu tapi kepaksa, gitu kan? Nah maka sekarang saatnya untuk kita memperbaiki diri. Nah lalu apa tuh yang harus kita perbaiki? Kita ketahui dulu apa itu tahun baru. Kalau mengucapkan selamat untuk hal yang tidak bersangkutan dengan syariat, dengan akidah, dengan agama, silahkan, boleh. Misalnya, selamat siang, selamat pagi, itu kan nggak bersangkutan dengan agama. Siang, pagi, malam, boleh silahkan ucapkan. Tetapi kalau mengucapkan selamat yang udah bersangkutan, berkaitan dengan urusan akidah dan agama, itu yang tidak dibolehkan. Misalnya, mohon maaf, selamat Natal misalnya. Ya bukan kita tidak, bukan menghargai toleransi ya. Bukan tidak toleransi, tetapi toleransi itu adalah udah ada ukurannya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku.
Bukan tidak toleransi, karena ini adalah udah ada batasannya. Nah kemudian sekarang bagaimana kalau kita mengucapkan selamat tahun baru Masehi? Ya mesti kita ketahui, para ahli ini mengupas tentang sejarah tahun Masehi ini, ternyata memang bukan tahun didasarkan atas Al-Masih, Nabi Isa. Tetapi tahun Masehi ini adalah dibuat oleh seorang kaisar yang kemudian belakangan dikenal dengan Georgian Calendar. Georgian Calendar itu kemudian diambil oleh PBB, dijadikan kalender dunia. Jadi semua anggota, apa sih PBB kalau singkatannya teh, bukan pajak bumi bangunan. Oh bersingkat. Ma ingatnya ke PBB belum bayar ya Ma ya. United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian para anggota PBB itu dikirimilah kalender Masehi, Boyoyon, apa? Januari, Februari. Tuh Januar tuh dia dewa yang mukanya ke depan satu, ke belakang satu. Iya, jadi kenapa? Iya. Kenapa begitu? Jadi ke tahun belakang muka yang satu ke tahun yang belakang, Desember ke sana, muka yang satu lagi ke depan. Maka dia Januar tuh, dewa Januar. Gitu mah. Nah, kemudian kita kan masuk ke PBB tuh. Jadi kita mau tidak mau menggunakan kalender Masehi. Boleh kita menggunakan kalender Masehi? Ya boleh. Kenapa boleh? Ya seperti apapun yang kita pakai, misalkan buatan orang non-muslim boleh. Mobil kan bukan buatan orang Islam. Pesawat bukan. Termasuk mic yang saya pakai ini bukan buatan orang Arab nih. Kalau buatan orang Arab pasti tulisannya bukan on off. Ya. Ya on kan hidup, hayun berarti ya. Off mati, berarti tulisannya hayun, maut. Ini kan tulisannya on off. Boleh, asal kita peroleh barang tersebut dengan cara-cara yang baik. Pesawat segala macam kan bukan buatan orang muslim. Orang non muslim memang ada beberapa. Tetapi sekali lagi, kalau untuk urusan yang bersangkutan dengan akidah, maka di sini ada hukum, Boyoyon. Ya. Udah nanti pada pergantian malam tahun baru, berarti yang paling selamat nih, ibu-ibu tinggal ngasih pilihan, tinggal cari pilihan yang terbaik. Kan kita dalam rangka memperbaiki diri. Yang pertama, yang paling selamat adalah nanti malam Sabtu, ibu-ibu sholat Isya, tidur, bangun jam 3, sholat tahajud, selamat. Yang kedua, lah iya, kata Mama Pais, gue kan susah tidur. Dari habis Isya, beli ke teteh Antimo 2. Maksudnya apa selama, Pak? Tuh makanya. Kan kata Mama Pais susah tidur. Kalau enggak Mama Pais undang si Aa, suruh ceramah. Ya, lah itu mah rencana berikutnya. Nggak apa-apa. Iya benar si A undang aja ceramah. Orang biasanya menurut survei itu kan dari 100 survei yang ditanya hal apa yang membuat ngantuk, 10 jawaban teratas itu ceramah. Maka orang jangankan si A ceramah, sebelum ceramah aja ngelihat si A udah ngantuk, bawaannya udah pengen dikelonin aja. Oh kan, si A bisaan nyindirnya Bu Susi nggak berasa tapi jelek banget ke hati. Itu yang pertama, yang paling selamat ini. Kalau kita mau cari selamat, malam Sabtu, Bu Yoyon sholat Isya, Bang Diah Isya mau sholat hajat, silahkan minum Antimo 2, tidur, bangun jam 3 tahajud, selamat. Oh udah ngantuk. Yang kedua, yang selamat itu yang kedua, nanti malam Sabtu itu sholat Isya, bikin acara di musola, zikir dan doa bersama. Ntar itu mah urusannya iktikaf di masjid. Ya 2 tahun kemarin di Al Furqan itu selalu aktif ya.
ada acara tuh iktikaf. Tetapi kejeda, kehalang sama corona, ini 2 tahun jadi enggak. Sekarang mau diaktifkan lagi tuh gimana sih ya? Apakah mau diaktifkan lagi? Ayo. Ya kalau nanti saya bikin acara sama ya teman-teman di musola, jadi ba'da Isya, kemudian sampai jam 9 dulu lah. Nanti jam 10 ke musola lagi sampai jam 12 sholat tahajud berjamaah, pulang. Tidur, itu selamat. Kemudian yang ketiga yang paling selamat itu kalau kita punya rencana mau begadang, makan bareng, atau jangan di malam Sabtu, geser malam Minggu. Kenapa, Ma? Seperti itu. Wa man tasyabbaha qaumun fahuwa minhum. Kalau seseorang menyerupai, meniru adat sebuah kaum itu fahuwa minhum, ya sama aja kita kayak dia. Yang selamat ini kan pilihannya. Pilihannya yang selamat. Tadi pertama sholat Isya, tidur, bangun jam 3 tahajud, selamat. Yang kedua, itu makanya yang jelas Mas ya ngomong gini nggak punya duit. Terus tadi yang kedua naon Mas, sholat Isya nanti mau ikut acara di musola, pokoknya kita baca Al-Quran, bosen gitu ya ceramah, udah tidurlah di situ di musola nggak apa-apa. Ya. Iya kan ini kan apa namanya, kita kan dalam rangka memperbaiki ya. Yang dulu mah iya makanya. Ya pokoknya kadang teteh suka ngomong gini, kok nggak dari dulu ya kayak benerin salam ini itu kan, kalau timingnya belum tepat. Sekarang kan mesti cari timing yang tepat. Nah itu yang paling selamat tadi habis Isya nanti ikut acara di musola, insyaallah ya nanti koordinasi dengan teman-teman sholat tahajud berjamaah. Mau makan ya makan, terserah. Tidur dulu boleh, tidak apa. Ya ntar kita koordinir dulu ininya. Mendingan jangan sholat tahajud. Oh iya. Iya ini mah. Sholat hajat. Nah gitu baca Yasin. Ya. Ya waktu itu mah ada sholat tasbih, ada sholat macam-macam ya. Nah, kemudian yang ketiga yang paling selamat, ibu-ibu kalau ibu-ibu punya rencana begadang ini itu digeser lah malam Minggu. Kenapa? Ya karena walau bagaimanapun juga tetap kita dalam kerangka memanfaatkan suasana, situasi. Apalagi misalnya kayak dulu ya Pak Is ya juga masih ingat di sini bakar-bakaran itu semakin katanya ya, maaf ini tradisinya. Ya. Semakin apa namanya banyak petasan yang kita bakar. Asapnya semakin banyak ke atas, kita meyakini bahwa akan diberikan rezeki yang banyak itu, apalagi udah musyrik yang hobi di dalam diri kita. Misalkan semakin kita merayakan malam itu, semakin akan diberikan rezeki, apalagi kalau kita apa namanya meyakini seperti itu. Benar memang yang namanya berdoa itu kan kapan saja. Kapan saja, di mana saja silahkan ud'uni astajib lakum. Tetapi kalau kita mengkhususkan pada suatu titik, misalkan di malam jam 12 kita berdoa, ya boleh-boleh saja. Tetapi hati kita kalau mengkhususkan karena lantaran tahun baru, nggak boleh. Itu ya. Kemudian yang terakhir nih, pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir adalah ketika ibu-ibu mau punya rencana nanti di malam Sabtu, silahkan. Silahkan, tetapi tolong bersihkan diri kita nih, hati kita bersihin. Bersihin dari apa? Kita melakukan itu tuh bukan ada sangkut pautnya dengan urusan tahun baru. Ini yang paling terbaik silahkan ibu pilih. Cuman yang terburuk kalau memang sudah direncanakan masa dibatalin gitu kan. Bersihin diri kita. Jangan sampai kita ngumpul-ngumpul itu ada urusan sangkut pautnya dengan tahun baru. Nah maka yang lebih terbaik mah geser apa ke malam Minggu, geser. Kita lebih bebas. Ayo sia dukung di sini mau kayak kemarin dikeluarin sound sia. Ayo asal malam Minggu. Sia nggak mau malam Sabtu. Iya, karena walau bagaimanapun juga tetap kita itu mengambil suasana.
Momennya sama. Betul, nah itu kan. Memang benar. Ini kan jadi perdebatan para ulama ya. Tetapi kita ngambil suatu hadis kan, man rodiya amala qaumin, siapa yang meridhoi kita amalan terhadap suatu kaum, kana minhum, maka kita sama saja kayak mereka. Misalnya kita itu ridho melihat, mohon maaf, tahun baru, selamat tahun baru ya. Berarti kan kita ridho dengan amalan dia. Atau enggak misalkan orang lagi mabuk-mabukan, kemudian kita kasih selamat berbahagia ya. Seakan-akan kita itu ridho dia melakukan mabuk-mabukan, selamat berbahagia ya. Kalau orang nikah sih gak apa-apa. Kalau nikahnya secara islami. Tapi coba kalau nikahnya mohon maaf bukan secara islami, kan menurut kita mungkin itu gak sah. Kemudian kita ucapkan selamat berbahagia ya, seakan-akan kita ridho dengan perjinahan dia. Gitu kan? Benar, memang ketika kita mengucapkan hari Natal kita nggak langsung kafir, nggak kelihatan dan nggak berasa, tetapi ini udah ada batasnya, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu ya kamu, tinggal kita ucapkan, mohon maaf saya sebagai orang muslim tidak bisa mengucapkan selamat hari Natal, gitu kan? Terkecuali mungkin bagi para penggede ya, kayak Menteri Agama, Presiden, itu kan udah lain lagi porsinya. Kita makan RT juga bukan. Kan gimana itu? Apa? Kan kalau hukum Allah kan nggak bisa digabung-gugat sama apa presiden, apa menteri, apa gimana tuh? Ya, dalam hal ini kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Masuknya ke dalam kedaruratan. Apabila misalkan sesuatu hal jadi menimbulkan polemik, hancurnya negara misalnya, ini kan masuk ke dalam kedaruratan. Tetapi kalau kita hanya masyarakat biasa, masyarakat apa Bu ya? Itu ada orang yang mengucapkan ikut selamat Natal itu. Bu Yoyon. Nah, berarti kalau Bu Yoyon mengucapkan selamat hari Natal, Bu Yoyon telah sepakat terhadap 3 hal ya. Satu, sepakatnya ya udah jangan ada orang, pokoknya. Bu Yoyon, di HP gua ada. Oh ya, ya di HP ya. NU. Ya. Itu lah. Ya sudah. Gitu ya. Sip, udah gini. Pokoknya kan ini untuk kita aja ya, untuk kita yang udah tua. Kalau masih muda mah biarin lah. Kita yang udah sebentar lagi mati, mari kita perbaiki diri. Oh, jangan bawa-bawa mati. Kita perbaiki diri, biarin yang udah mah. Allah mah nggak ngelihat yang belakang. Walal akhiratu khairul laka minal akhir, lebih baik daripada awal. Awalnya dia tukang mabok, tukang apa, pendosa, penjina. Asal di akhir hayatnya dia mau bertobat, masuk surga. Sebaliknya, awalnya dia seorang ulama, ustadz, kiai, akhirnya ujungnya buruk. Maka tetap setiap habis sholat baca doanya, kan udah diajarin doa minta husnul khotimah. Yang mana mak? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'iha wa anta tawaffana 'alal imani wa taubah. Ya Allah, berikan aku husnul khatimah, baik di penghujung. Terus Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'iha, dan aku mau berlindung dari keburukan di akhir. Wa anta tawaffana 'alal imani wa taubah, dan matikanlah aku ya Allah setelah engkau memberikan taubat kepadaku. Gitu ya Ma, itu teh cerminan untuk kita. Kenapa sih malam tahun baru kita mesti hati-hati? Menurut salah satu lembaga survei Bu Susi yang ada di Indonesia ini, tidak usah kita sebutkan lembaga survei apa, yang penting kata dia, lembaga survei, bahwa yang paling laku pada malam tahun baru, 1, sabu, narkoba, termasuk di dalamnya miras. Yang paling laku pada tahun baru apa Bu Yoyon? Narkoba, miras termasuk di dalamnya. Tuh kan? Kemudian yang kedua yang paling laku pada malam tahun baru apa Mak? Kondom. Ma tahu kondom?
Coba kita pikir ya, kita lihat Bu Susi di puncak. Di puncak itu pada malam tahun baru kira-kira yang berkumpul yang pasangan resmi atau tidak? Tidak. Ya sih kita rasalah yang pasangan resmi ngapain ke puncak? Oh, kan? Iya memang ada beberapa orang yang kaya yang ingin cari suasana baru kata Bude, tapi nggak 1% itu. Apalagi yang punya udah anak 2, 3. Rata-rata mah di puncak itu banyak banget yang bukan pasangan resmi. Betul, karena pengalaman ya. Oh pernah ya. Wajar. Emang si AA ke puncak waktu itu sama teman-teman dari musola, kemudian si AA ditawari villa di sana, villa gitu kan? Oh iya, si AA dideketi sama perempuan cantik. Iya. Rempah-rempah itu apa artinya? Merem dapat upah. Apa? Dia sama tukang rempah-rempah. Terus perempuan itu bilang, ayo ke villa. Si A bilang, ya Allah saya di BSI biar kata begini juga dipanggil Ustaz. Terus kata perempuan itu, alhamdulillah terima kasih Ustaz mah gratis katanya. Biar berkah. Oncom berkah. Ya Allah, ya Rabbana. Ustaz mah gratis katanya biar saya berkah. Bohong. Bercanda. Jadi malam tahun baru tuh itu yang paling laku miras, narkoba Sama dan KDM. iya benar, jangan terlalu vulgar lah. Oh ya, KDM. Biarin ini kan nggak masuk televisi ya. Kalau pakai KDM itu ibaratnya Mama Pais garuk-garuk pakai helm. Coba. Atau enggak aing ngupil pakai sarung tangan, apa rasanya? Oh ya udah. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Bu Yoyon, kalau Bu Yoyon maaf ngupil misalnya pakai sarung tangan, apa rasanya? Nggak berasa. Oh nggak dapat. Terus kalau garuk-garuk pakai helm? Oh nggak nyampe. Mak nggak boleh ya mak, sekali lagi itu malam tahun baru tuh kayak gitu. Terus kemudian kita tiup trompet, itu bener tasyabuh ya iya. Karena trompet itu adalah tiupan apa ya? Yang ya pokoknya bukan tradisi kita. Kemarin saya lihat di video TikTok apa di video apa ya, daripada beli trompet katanya mending beli bebek. Bebek kan ada yang di TikTok kan? Ma beli bebek ma kemudian pencet pantatnya, wek. Iya. Sama kan bunyinya. Terus ntar kalau orang tiupin trompet lagi, ma pencet lagi, wek gitu kan? Ntar kalau bebeknya udah capek kita potong. Nggak mubazir. Trompet coba 2 kali niup juga. Dan yang paling kita takutkan adalah kalau malam tahun baru niup trompet nanti malaikat Israfil ikut-ikutan niup trompet Coba kalau malaikat Israfil ikut-ikutan niup trompet, habis dunia. Ya coba kita rasain kenapa sih setiap tahun baru itu suka hujan gede ya. Sok coba Bu Susi rasain setiap tahun baru. Matiin api biar jangan ada bakar-bakar. Lah iya, cobain gini. Bukan gitu. Jadi kan malam tahun baru itu petasan pada ke atas ya. Itu disangka sama malaikat nih orang dunia nyerang nih ke kita nih. Dibalas sama malaikat, untung bukan sama api dibalasnya. Sama air coba mah. Jadi sekali lagi bukan masalah bakar ayamnya, bakar jagungnya itu masih silahkan. Tetapi yang jelas bersihin nih diri kita. Jangan sampai kita bakar jagung, bakar ayam lantaran keikat tahun baru. Makanya kalau kita mau bikin acara nih, kita harus contohin sama anak-anak sekarang mah. Jangan malam tahun baru, apa susahnya malam besok? Geser doang udah. Biar kenapa? Biar kita clear, bersih dari hal-hal yang kayak gitu mah. Karena kan ini jadi perdebatan, maka kita harus pandai mengambil yang terbaik sikap kita menghadapi itu.
Pokoknya yang terbaik mah tadi ingat ibu-ibu, satu habis isya minum antimo, tidur, bangun jam 3 tahajud, bagus. Yang kedua nanti saya bikin acara habis isya, ayo ikut acara itikaf di musola, bawa makanan yang banyak, udah kita makan sampai subuh, bagus. Kemudian yang keempat tadi digeser, yang ketiga ya digeser ke malam minggu, bebas kan mau ngapain, nggak ada, udah tanggal 1 udah lewat tahun barunya. Yang iya, bukan suatu keharusan. Makanya kalau kita mau bikin acara ngambil malam tahun baru, walau bagaimanapun kita berdalih sehebat apapun, tetap iya, tetap ngambil apa tuh ya, suasananya, momennya bener. Kemudian yang darurat terakhir apabila kita memang sudah merencanakan nggak bisa dibatalkan, ya bersihin aja lah hati kita. Kalau memang bener-bener, nah untung ibu-ibu kan belum punya rencana. Kalaupun ada ya udah geser lah malam minggu lah, sih dukung 100% kalau malam minggu mah ya Bu Susi ya. Nah gitu. Wah iya makanya ayo malam minggu mah. Saya punya sahabat Kristen non Muslim, tapi sebodoh-bodohnya saya tidak pernah sekalipun ngucapin. Tuh. Bagus ya. Ya karena ya bagaimanapun ya biarkan. Kadang suka bingung kalau kita berdebat misalkan sama orang luar agama, lah ngapain kita berdebat, tahu udah ada batasannya. Menurut dia bagaimana, menurut dia kita kambing yang tersesat, nggak apa-apa tuh menurut dia, nggak apa-apa gitu. Udah ada batasan-batasannya lah. Nah baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bude jam berapa Bude? Jam 2. Nah, ya udah kita buka Al-Qur'annya. Jadi panjang banget ini bahasanya, tapi nggak apa-apa, yang penting ibu-ibu. Ibu-ibu tadinya kan saya tahu malam Sabtu ada acara, makanya si ajegal aja duluan. Tuh, mending malam Minggu mah. Jadi malam Sabtu itu sepi aja. Wah iya gitu. Malam Sabtu mah udah di rumah masing-masing lah, gitu aja. Kita WA-WAan aja. Iya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayo buka surah Al-Mulk. Si A kepengen ibu-ibu walaupun nggak hafal tetapi kenal terhadap surah Al-Mulk ini ya ibu-ibu. Jadi nanti setiap hari Rabu itu kita baca Al-Mulk. Ya mudah-mudahan walau nggak hafal tapi kita kenal lah setidaknya. Sob, apa? Supaya kita apa di Al-Mulk yang 10 ayat apa? Al-Mulk apa? Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi itu kalau kita memang menghafal semuanya kan nggak mungkin. Tetapi setidaknya 10 di awal, 10 di akhir. Itu Al-Kahfi. Kalau semuanya udah nggak bakalan hafal, itu 110 ayat. Nah, kan alhamdulillah sekarang malam Jumat di musola Al-Kahfi di sini tabarok. Ya mudah-mudahan ya tuh ini terjadi. Kalau Yasin mah udah insya Allah lah. Gape ya mah ya. Salah-salah mah. Oh ya udah. Ayo sob dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ada. Wah, mama lila keneh ngaji lila keneh nyarinya. Tahu. Dah, siap. Ayo. Ibu-ibu sekali lagi perhatikan ya tulisannya. Kalau bisa rekam tulisan surah Al-Mulk ini ke dalam mata kita. Kemudian nanti ketika kita mencoba membacanya, coba kita keluarkan rekaman itu. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Nah, kita habis ya nafasnya, maka kita berhenti tuh lisyayatin. Nggak ada tanda wakaf di situ. Kita berhenti lagi jalan pakai motor, nggak ada rambu di situ, melanggar tuh kita. Maka kita ulangi 2-3 kalimat kata sebelumnya dari waja'alaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Ma waqaf apa, Ma? Waqaf qala ya, tadinya jahannama. Ketika kita berhenti maka jahannam. Nunnya ada gunnah, ada tasydid di sana, maka tahan 2 harokat jahannam. Kedepannya wabisa, ini harus dihentak nih, karena ada hamzah yang mati. Jangan disamakan ketika ada ain yang mati. Misalkan na'budu, ain kan kemarin huruf ain itu keluar dari tengah tenggorokan kita. Dari atas tenggorokan kita 2 huruf kho, gho. Yang tengah ha, yang bawah ha. Nah kalau itu seperti itu bacanya na'budu. Tapi kalau bisa jangan dibaca biasa, jangan gitu. Tetapi ini harus dihentak. Seperti kita sedang membawa sepeda, misalkan mengendarai sepeda di depan nemu balok yang gede. Di depan mentok ke tembok, lagi jalan kita jadi berhenti tek sekaligus. Jadi wabi salmasir. Ayo. Jadi jangan kayak misalkan yang sering kita baca tuh Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana dihentak karena itu hamzah, beda dengan ain. Ayo kita teruskan satu ayat lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh. Nah ini ghaidh, melihat di atasnya itu tanda waqaf qala. Ghaidhnya itu adalah mad lain. Mad itu panjang, lain itu yang lemah lembut, yang alot kayak uli. Nah, jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah harus mengerucut ke atasnya. Jadi suara itu dari kenceng ke pelan. Jadi minal ghaidh, 2 harokat. Jangan dibaca panjang kayak gini. Minal ghaidh, jangan gitu. Ini serupa dengan surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. 2 aja, jangan Quraisy. Jangan gitu. 2 harokat mengerucut ke ujung. Atau jadi lebih suaranya menghilang ke ujung. Hurufnya ada 2, yaitu huruf ya dan wawu. Apabila huruf ya mati setelah fathah. Huruf ya mati setelah fathah. Kalau setelahnya kasroh maka matobi. Ghaidh, minal ghaidh. 2. Ayo kita teruskan. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Terus. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Itu boleh gitu cara bacanya. Boleh juga, coba ibu-ibu perhatikan.
Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Lihat setelah nadhirun ada tanda mamnu yang dilambangkan dengan alif lam, tapi di bawahnya ada tanda cintanya. Ada Bu Susi? Ada dong. Ma ada Ma? Emang kelihatan nggak pakai kacamata Ma? Hebat Mau Faiz tuh belagu banget pakai Al-Quran kecil. Masih kelihatan emang? Oh kelihatan? Ya, itu lihat lam alifnya pakai tanda cinta ya di bawahnya. Iya, benar. Kalau nggak pakai tanda cinta, mamnu nggak boleh berhenti. Tapi kalau pakai tanda cinta seperti itu boleh berhenti. Tadi kan kita bacanya lanjut. Boleh juga kayak gini bacanya. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Boleh kayak gitu? Boleh. Apa? Ya, lam alifnya Ma ada tanda cintanya, lihat dah di bawahnya. Ada nggak? Lihat dulu makanya. Ada. Setengah bulat itu. Nah, iya benar. Nah, kan udah kita belajar dulu apa yang namanya setengah bulat. Apa? Sifrul. Aduh, pohon deh. Tuh, sifrul mustatil yang bulatnya. Coba. Oh iya. Yang bulatnya nggak sempurna sifrul mumtasir mah belum pulang, Pak Mumtasir mah. Ada sifrul mustatil, ada sifrul mustadir. Ntar kita pelajari lagi deh. Ada yang bulatnya lonjong, ada yang bulatnya ya itu bener, ada yang bulat lonjong, ada yang bulat sempurna. Sifrul mustatil mustadir. Nah sama kayak gini, ini nggak sempurna nih. Kalau lam alifnya nggak pakai yang bulat di bawah, Ma nggak boleh berhenti. Tapi berhubung ada, boleh berhenti. Boleh tidak. Ya, sok kita coba berhenti. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Terus fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum fi dhalalin. Coba lihat di atas syai'in Ma. Ada wakaf apa? Biarin yang lain jangan jawab. Ma, wakaf apa? Wakaf hamzah mana ada? Wakaf sholat. Sholat itu al-waslu aula, dilanjutkan lebih baik, tetapi nggak salah kalau berhenti. Maka kalau napasnya panjang berarti di depan tadi qalu bala qad ja'ana nadhir, lebih baik berhenti. Karena kenapa di depannya kita menemukan tanda sholat, lebih baik lanjut, tapi nggak salah kalau berhenti. Sok coba balik lagi, berarti di wakaf lam alif tadi kita berhenti, kemudian di sholat kita lanjut. Sok. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum dhalalin. Itu boleh kan, makanya baca Al-Quran mah gimana aja boleh asal benar ilmunya. Atau enggak kayak si tadi, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Berhenti. In antum illa fi dhalalin kabir. Silahkan ibu mau pilih yang mana. Yang penting kita tahu, oh berhenti di sini, ini karena gini, gitu loh pilihannya. Nah baik ibu-ibu, kalau kita perhatikan ini ayat ini, subhanallah kita jadi merinding ya Bu ya. Nggak apa-apa, saya bahas sedikit saja. Kelak ketika di akhirat itu takadu tamayyazu minal ghaidh. Neraka itu seakan-akan ngamuk, bergejolak. Kullama ulqiya fiha faujun masalahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika si A dilemparkan ke dalam neraka, kemudian kata malaikat, emang nggak ada yang bilang dulu ketika di dunia bahwa di akhirat itu ada neraka, ada surga? Emang nggak ada yang bilangin Ustadz di sana? Emang nggak disuruh ngaji? Itu tanya siapa? Tanyanya malaikat penjaga neraka. Kemudian si A ngejawab,
Qalu bala qad ja'ana nadhir. Kata si ada waktu itu malaikat, ada Pak Ustadz Syarifuddin, ada Pak Ustadz banyak dah di BSI. Terus fakadzabna, tetapi kami malah mendustakannya. Gitu, ini kelak, ini mah di akhirat. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Selanjutnya satu ayat. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi nanti di neraka itu ada yang namanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir untuk siapa? Law kunna nasma'u, kalau kami dulu mau aw naqilu atau mau berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami sekarang enggak bakalan ada di neraka. Jadi sa'ir itu khusus kelasnya untuk orang-orang yang nggak mau dengar terhadap ajakan kebajikan dan nggak mau mikir, gitu. Jadi itu masuknya ke dalam neraka sa'ir. Diajak ngaji nggak mau, diajak berbuat kebaikan nggak mau, nggak denger kupingnya. Oh iya, itu mah bahasa nanti ya, nggak usah dibahas. Nah sekarang kita belajar baca aja agar kita baik bacaannya. Ayo sok coba sih ya, contohkan beberapa ayat, nanti ibu-ibu satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sambil rasakan di huruf-hurufnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu kalau pernah dengar ada yang baca begini, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Boleh berhenti, sebab di situ ada tanda wakaf apa mah? Sholat. Sholat mah al-waslu aula, diteruskan lebih baik, gak salah kalau berhenti. Maka kalau kita menemukan yang seperti itu, oh iya di situ ada tanda sholat. Alladzi khalaqal, ingat setiap kita menemukan alif lam, tahan lamnya di lidah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum tahan dua Pak. Kalau nggak ditahan nanti ke depannya jadi kagok. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa. Waqaf qala itu. Kita berhenti benar nih pada waqafnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu ta'nya pakai hamas ya. Tafawut. Farji'il basara. Lihat di atas basara ada tanda apa? Mamnu, nggak boleh baca misalkan kayak gini, farji'il basar, nggak boleh, harus terus farji'il basar hal tara min futur. Sok barengan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma fi khalqir rahmani tafawut farji'il basara hal. Ayo dari Bunda dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya udah bagus, terus. Balik lagi belajar kha-nya Bunda ya. Alladzi khalaqal. Ayo. Tanya jangan panjang, tembakan ke ya. Mauta wal
wal hayata, bukan hayatal ya. Dengar dulu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo. Alladzi khalaqal mauta Tawal wal hayata taliyabluwakum ayyukum ahsanu. amala. Terus. Wa huwal azizul ghafur. Betulin zai azi. Wa huwal Azi. azizul ghafur. Terus. Alladzi khalaqas sab'a Kurang ya. Jadi di sini berarti Bude yang salahnya di-nya kurang 2 harokat, maka kagok ke depannya. Alladzi khalaqa sab'a sama. A-nya enggak panjang Bude ya. Ayo balik lagi. Al alladzi khalaqa sab'a sama. samaawatin tibaqa ma taru fi Qirrah. khalqir-rahmani min tafawut. Terus. Farji'i ma Salah. Farji'il. Ayo. Balik. Farji'il basara. Ayo. Farji'il Basarahal hal ramin futur. Ayo Mi. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alhamdulillah. Ayo Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa Biyadihil. Ayo balik lagi. Perbaiki. Tabarakalladzi Ladzi biyadihil. mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan maling napas ya. Kalau maling napas itu adalah berdosa dalam pembacaan. Jadi apa tuh yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika melihat ayatnya panjang, kita udah prepare dari awal, tarik napasnya. Terus kemudian apa manfaatnya seperti itu? Insya Allah napas kita jadi teratur dan panjang napas. Jangan panjang tangan, panjang napas. Ayo, tarik dulu napasnya. Nah, ayo. Coba, ayo. Ladzi dihil kuwa huwa ala kul. kulli syai'in qadir. Terus. Alladzi Khalaqal mauta wal hayata benuwakum ayyukum. ahsanu amala. Betul, ya. Wa huwal azizul ghafur. Terus. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Maknya yang panjang Bu Susi ya. Ayo perbaiki. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Betul, terus. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Terus. Farji'il basara hal tara min futur. Ayo Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati. A-nya jangan panjang ya, Ma. Alladzi khalaqa sab'a sama. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Ya. Udah. Ayo Yon. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak
Ku-nya jangan panjang ya. Berarti kita ada yang kurang sebelumnya. Tabarakalladzi. Bukan kurang di di berarti. Ayo. Tabarakalladzi. Ku-nya jangan panjang. Biyadihil mulku wa huwa. Ayo. Biyadihil mulku wa huwa. Terus mauta wal taliyab amala. Pokoknya kalau baca Quran masalah sekali udah jadi bertektokan lah ke sononya. Makanya perhatikan. Sok, terus. Terus. Jadi itu kagok ya. Sab'a enggak panjang. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ayo. Khalaqa sab'a. A-nya jangan panjang, Bu Yoyon. Alladzi, ayo. Khalaqa sab'a samawatin. Balik lagi. Ayo. Apa sabar? Enggak sabar. Kalau manusia mah enggak kayak kambing, Bu Yoyon. Ya iya. Ayo. Khalaqa sab'a samawatin. Betul. Ma qirrah. Betul. Ya gitu maksudnya. Nanti kalau kita di rumah tuh kita jadi inget-inget, oh ya baca waktu ngaji tuh kayak gitu. Kalau di rumah sendiri kan udah bebas aja baca, nggak ada yang apa, nggak mentang-mentang di rumah nggak ada yang baca, nggak ada yang benerin. Tabarakalladzi. Udah be. Ayo, Ibu, Bu Yatmi. Ya, udah bagus Bu Yatmi ya. Yang penting santai aja. Khalaqal mauta. Mauta wal hayata liyab luakum ayyukum amala. Terus azizul. Terus alladzi khalaqa sab'a watin tibaqa. Ayo. Tara khalqir rahni min tafawut farji'il hal tara futur. Alhamdulillah. Ayo Mama Faiz, nih banyak juga yang komen di media sosial. Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa aja nih? Ayo Mama Faiz. Nah itu cara anak dulu tuh ke bawah sampai sekarang ya. Anak-anak dulu kalau lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang benerin ke bawah nih sampai tua. Hilang tahu tasdidnya Mama Faiz. Tasdidnya 3 hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di DU ya. Nah, sekarang berarti kita kudu dibenerin nih. Tasdidnya dalam bismillah itu ada 3. Bismil di atas lam Allah 2, 1, Rahman 2, Rahim 3. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mama Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul ya? Ikhfa. Syai'in. Ayo. Syai'in qadir. Betul. Terus. Allazi khalaqa sab'a samawati. Lah, kok ke situ? Udah loncat aja, Boy ini. Nasi kebuli bentar udah satu-satu, kalem aja.
Iya udah bener lagi nggak apa-apa kayak A. Balik lagi, biarin. Wahuwal azizul ghafur. Mm-mm. Allazi khalaqa Kha, belajar ya kha. Allazi Khalaqa sab'a. Asamawatin tibaqa. Betul. Ma tara fi khalqir qirrah. rahmani min tafawut. Terus. Farji'il Basara hal. tara min futur. Ya, ayo, ayo mah kudu bener. Udah bener semuanya juga, sok. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betulin kulinya ya, ini berarti kul. Kulli syai'in qadir. Terus, ayo. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus. Wa huwal azizul ghafur. Terus. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Terus. Farji'il basara hal tara min futur. Ayo Mas Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sini Mbak, menunjuk ke sini kakinya. Ini tuh ini ke sini. Terus. Iya, terus. Liyab. Liyabluwakum ahsanu amala. Terus. Wating tiqa. Terus. Qirrah tafawut. Terus. Farji'il basara hal min futur. Nah baik ibu-ibu, kita ulang ya dulu juga Mas Cindy di sini dulu Al-Waqiah udah mulai lancar-lancar, nggak ngaji lagi, udah hilang. Nah sekarang jadi ibu-ibu ketika membaca Al-Mulk ini di rumah coba diusahakan agar sedikitnya ya kita ingat ketika ngaji lah. Oh di mana panjangnya? Oh di sini. Ayo kita balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sok dua kali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu kalau lagi barengan mah kayak pinter-pinter semua ya. Iya. Emang bener. Kalau diajak nyebrang dipegangin mah kenceng banget jalannya. Giliran dilepas baik. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu jadi hikmah buat kita agar kita tetap mau belajar ya Bu. Yang penting pokoknya walau seminggu sekali niat ya Allah saya belajar. Mau ngajinya jangan sampai belajarnya mau ada niatnya berangkatnya kagak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lupa belum berdoa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya, sehatkan jiwa raganya, dimudahkan, dilancarkan dalam berbagai urusannya baik dunia maupun akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia berada di alam barzah sekarang, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatkan di dalam hati kita, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya di pelupuk mata kita, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga orang tua kita, suami, istri kita, sahabat, kerabat, tetangga yang sudah telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima iman Islamnya, diampuni dari segala dosa-dosanya, diterima kemudian dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan juga bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini dan juga teman-teman yang menyaksikan di media sosial, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan iman Islam yang sempurna kepada kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, termasuk virus yang sedang merebak sekarang yaitu Omikron. Semoga dijauhkan dari kita dan keluarga kita. Yang sedang sedih, duka, nestapa, banyak pikiran, banyak urusan, banyak hutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Semoga yang lagi sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan. Pokoknya semuanya yang sedang tidak baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan, digantikan posisinya kepada yang lebih baik. Nas'alukal ijabahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan tiup lilin, nggak usah pakai lilin, potong aja, dipotong, dipegal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Oh ya, aduh kumaha tuh ini kan. Oh ya, mari kita buka gimana sih gayanya. Iya, tiup lilin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita unboxing guys. Aduh jadi YouTuber nih. Alhamdulillah ini dari ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Juga semoga ibu-ibu juga biar sehat ya ibu-ibu ya, tetap kita bersama berbahagia lah gitu. Juga buat teman-teman juga yang menyaksikan di jaring sosial ya, yang kemarin memberikan kue yang segala macam, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan
keimanan, ketakwaan yang minta sempurna. sulitan. Terus apa lagi atuh si Aa tuh sekarang? Doanya tuh buat AA, khususnya buat Tete Oh, AA iya. sama Tete. Oh gini, biasanya kan si Aa yang berdoa, masa si Aa doain sendiri? Ini penting doain nih. Doain teh. Nih tulisannya nih. Kan Tete suka doain, makanya kan Tete doain dua. Gantian. Iya. Ya udahlah pokoknya gitu ya. Mudah-mudahan si Aa dipanjangkan usia ya Ma dalam ketakwaan, sehat. Ya mudah-mudahan juga apa ya si Aa cepat dibebaskan dari berbagai kesusahan kesulitan. Amin. Juga mudah-mudahan si Aa biar punya apa ya? Biar punya tempat tinggal gitu ya Ma ya di sini. Ya mohon kepada ibu-ibu mudah-mudahan si Aa bisa apa ya punya rumah lah istilahnya di sini. Ya kadang kita suka berpikir kalau kita pindah lagi berarti kita dari mulai lagi. Ya gitu ya, capek. Ayo sok atuh ke sini. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya makasih Bu Susi, makasih Mama Cindy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo makasih Mama Cindy, makasih. Oh Pak Is, alhamdulillah. Sok sini atuh Pak. Amin, amin, amin. Iya, jangan bosan-bosan. Ayo dong Teh. Biar jangan bosan-bosan. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh atuh Pak. Setahun sekali. Ada pisaunya ada ya Mas ya. Nanti aja kan mau makan. Oh iya, oh iya lupa kok ini belum ditutup ya. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Cantik banget.